Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar tenaga pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman mengenai CASN ya, atau calon aparatur sipil negara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan P3K 2024. Dan di sini teman-teman kita akan berbagi informasi mengenai rincian formasinya ya. Kalau kemarin kita sudah lihat ya dari Menpan RB ya, sudah ada pembagian formasi ya untuk P3K 2024. Nah, di sini nanti kita akan melihat formasi-formasi apa sih yang ada di P3K 2024. Nah, di sini nanti ternyata ada kabar baiknya teman-teman ya, untuk tenaga tendik ya, ada tenaga TU, tenaga administrasi sekolah, nah mungkin tenaga operator sekolah. Nah, nanti kita akan mengecek ya formasi P3K itu ada nggak sih untuk teman-teman tendik yang ada di sekolah. Nah, di sini tentunya kalau kita lihat teman-teman, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA ya sampai S1 itu di formasi P3K ternyata ada ya. Jadi nanti tentunya semoga saja di semua daerah ya itu ada, sehingga nanti teman-teman ya, rekan-rekan untuk tendik ya atau TU atau tenaga administrasi sekolah nanti bisa mendaftar di P3K di tahun ini. Ya, nanti kita akan bahas rincian formasi P3K-nya apa saja, dan nanti kita akan lihat berapa sih jumlah formasinya di setiap daerah. Untuk itu, teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik, rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan. Klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk perincian formasi di P3K 2024 ya. Ini untuk P3K guru, P3K tendik, TU ya, operator sekolah ya, ataupun mungkin tenaga administrasi sekolah, untuk tenaga teknis maupun di tenaga kesehatan ya. Di sini kalau kita lihat ternyata ijazah mulai SD, SMP, SMA ya, mungkin SMK, S1 ternyata ada. Nah, di sini untuk tenaga kependidikan atau tendik, nah seperti yang pernah kita bahas teman-teman ya. Jadi untuk tendik, TU, tenaga administrasi ya, operator itu nanti bisa mendaftar P3K itu di formasi jabatan apa ya. Kemarin kita sudah membahasnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya, atau mungkin nanti bisa cek di deskripsi video ini. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk P3K tahun 2024 ini memang sampai saat ini belum dibuka ya. Saat ini masih proses untuk yang CPNS ya. Nah, di sini teman-teman, berikutnya kemarin sudah ada undangan sosialisasi ya dari Menpan RB. Nah, berikutnya kemarin sudah ada pemberian formasi P3K-nya. Jadi di semua daerah ya, di kabupaten kota itu semua sudah diberikan rincian formasi ya dari Menpan RB. Jadi sebenarnya di daerah-daerah itu sudah ada rincian formasinya ya, cuma tergantung daerah ya sudah dipublikasi atau belum gitu ya. Terus berikutnya teman-teman, kemarin kita sudah sedikit membahas ya mengenai kebutuhan ASN guru dan juga tendik ya. Tendik ini tenaga kependidikan teman-teman ya. Tenaga kependidikan itu kan banyak ya macamnya ya. Misalkan kalau di Dapodik ya, itu ada tenaga administrasi sekolah, ada tenaga perpustakaan ya. Selain itu ada juga mungkin tukang kebun ya, penjaga sekolah, petugas keamanan, pesuruh, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya teman-teman, nah kemarin di jabatan ASN P3K teknisi sekolah ya, jadi yang di sini kemarin di paparan dari Kemendikbudristek. Jadi untuk instansi daerah dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada jabatan yang terdaftar pada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, jadi teman-teman, aturannya sudah ada ya. Jadi jabatan pelaksana terdiri dari klerek, operator, dan teknisi. Nah, yang mana untuk tenaga kependidikan ya di sekolah ya teman-teman nanti. Nah, ini tergantung dari kualifikasi pendidikan teman-teman ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, operator sekolah itu nanti bisa daftar di mana saja ya? Kalian lihat dulu. Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan kalian itu apa. Misalkan SD misalkan, atau mungkin SMP ya, atau mungkin SMA, atau mungkin S1. Berarti kan yang pertama dilihat dulu kualifikasi pendidikannya. Nah, yang kedua dilihat dulu nomenklatur atau jabatan formasinya ya. Nah, misalkan kalau dia SLTA misalkan ya, nanti kalau dibuka misalkan formasinya adalah operator layanan operasional, berarti kalian nanti bisa mendaftar di sini. Nah, nanti kita akan berikan contohnya teman-teman ya.
Misalkan kalau Pak, kalau misalkan jasa saya S1 misalkan, ya, jadi kan apa namanya, jabatan di sekolah itu kan tergantung disesuaikan. Yang pertama adalah pendidikannya apa, terus nanti formasi jabatan yang dibuka itu apa. Itu ya, ini untuk yang teknis ya, untuk yang di sekolah. Nah, berikutnya teman-teman, untuk yang guru sudah paham ya, kalau guru jelas S1 sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan formasi jabatannya ya, misalkan di guru IPS ya, atau mungkin guru IPA dan lain sebagainya ya. Jadi harus linier ya dengan jabatan yang dilamar. Nah, sekarang kita akan kasih contoh teman-teman. Nah, ini yang apa namanya kemarin ya. Jadi dari Menpan RB ya, ini formasinya sudah diberikan teman-teman ya, berdasarkan keputusan dari Menpan RB nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ini sudah diberikan formasinya. Nah, ini misalkan ini kita kasih contoh teman-teman, di sini ada di Kabupaten Halmahera Barat misalkan ya. Nah, di sini ya untuk P3K ya, alokasi P3K ya, di sini ada untuk guru ya, di sini ada guru agama Islam, ini jelas ya. Nah, kalau semua guru itu kan mesti pendidikannya kan mesti S1 ya. Nah, guru itu mesti S1. Nah, ini ada dinas pendidikan, ini semua guru ya, guru-guru tidak ada masalah, teman-teman sudah paham. Berikutnya tenaga kesehatan, di sini juga sudah ada ya, tenaga kesehatan. Nah, kalau ini kan sudah jelas ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalkan bidan ya, bidan terampil, bidan ya, dan seterusnya. Itu tentunya ada kualifikasi pendidikannya. Nah, terus di sini kalau yang teknis ya, kalau kita lihat di Halmahera Barat ini, kalau kita lihat di jenjang sekolah kayaknya kok tidak ada teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kok tidak ada untuk jenjang sekolahnya. Nah, berikutnya kalau yang jelas dan eksplisit teman-teman di rincian formasinya ya, ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di pemerintah Kabupaten Mempawah. Nah, ini kalau di sini jelas teman-teman ya. Ini untuk apa namanya, teman-teman administrasi sekolah itu nanti ternyata di sini ada formasinya ya. Jadi sekali lagi ya, formasi itu tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Mungkin di daerah A ada, daerah B mungkin tidak ada dan sebagainya. Nah, ini kalau guru sudah jelas ya. Ini gurunya banyak sekali ya. Ini guru. Terus ini tenaga kesehatan, ini ada ya. Nah, ini kan disesuaikan ya dengan ijazahnya. Nah, ini formasinya dibuka. Terus kita lihat di sini teman-teman. Untuk yang teman-teman teknis ya, atau jadi sini. Nah, tenaga teknis. Jadi nanti misalkan Pak tenaga administrasi sekolah ya, tendik ya, petugas apa namanya, perpustakaan, itu masuknya di mana? Masuknya di tenaga teknis ini ya. Nah, kalau di sini eksplisit teman-teman. Jadi di Mempawah ini ada ya jenjang-jenjang SD ya, ijazah SLATA. Lah ini ada ya. Nah, operator layanan operasional. Di sini jenjang ijazah yang dibutuhkan SLTA. SLTA sederajat, di sini ada juga SLTA sederajat, ini paket C, ini bisa teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali. Nah, ini di sini kalau kita lihat misalkan ijazah yang paling rendah, nah, kita lihat dulu teman-teman. Ini S1, kita lihat di sini teman-teman. Ini untuk yang teman-teman di sekolah ya. Nah, ini yang teman-teman di sekolah. Nah, di sini di paling bawah. Nah, kita lihat teman-teman, kalau di sini banyak. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di persamaan SMA ya, SMA atau paket C ya di sini. Nah, di sini langsung teman-teman ya. Jadi ada pengadministrasi perkantoran. Nanti ada di mana lokasinya? Di SD Negeri 6 Sungai Kunyit. Nah, ini sesuai dengan yang kita sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, yang dibuka formasinya adalah pengadministrasi perkantoran. Di sini ya, pengadministrasi perkantoran. Ijazah minimalnya apa? SLTA atau sederajat. Nah, ini ya. Jadi ini memang untuk P3K teknis nanti teman-teman berarti yang ada di sekolah SD Negeri 6 Sungai. Ya, ini misalkan ada nanti ya. Mungkin ada ijazah SMA minimal, jadi nanti bisa mendaftar ini ya, pengadministrasi perkantoran. Ini ya, ini juga ada ini di SD Negeri. Nah, ini. Nah, ini SMP, yang SMP ya, di sini ada SMP pengadministrasi perkantoran, sama ya, pengadministrasi kantoran, minimal jasanya adalah SMA ya. Terus di sini lokasinya di mana Pak? Di SMP Negeri 3 Sungai Kunyit. Jadi misalkan nanti ada operator sekolah ya, misalkan nanti ada petugas keamanan, artinya satpam misalkan ya, selama dia memenuhi persyaratan ya, maka dia bisa mendaftar di sini. Ya, misalkan ijazahnya SMA, misalkan ada TU, ya, ijazahnya SLTA, dia sudah memenuhi persyaratan ya, sesuai dengan keputusan Menpan RB, maka dia nanti bisa daftar di sini, gitu ya.
Terus di sini SLTA ya, di sini SLTA. Nah, ini semua SLTA teman-teman. Nah, minimal SLTA. Nah, ini juga sama ya. Nah, di sini SD negeri ya. Di sini ada SMP ya. Nah, ini semua minimal di administrasi perkantoran. Terus berikutnya di sini apa ya ini? Ini SLTA ya, ini SLTA ya. Ini minimal kalau di Menfawah ini minimal SLTA teman-teman ya. Jadi ini semuanya minimal SLTA. Nah, ini ya. Nah, kita lihat teman-teman yang SMP ada enggak sih? Ya, kita cek dulu teman-teman ya. Kita nih SLTA ya, minimal jadi SLTA. Ini ada kebanyakan ya. Kalau di sekolah itu adalah pengadministrasi perkantoran. Ini di apa namanya? Di kantor juga ada ya, pengadministrasi perkantoran juga banyak. Nah, di sini juga ada ya, pengelola layanan operasional ya. Nah, ini pengelola layanan operasional ini minimal D3 teman-teman ya. Di sini juga ada ya. Nah, ini minimal D3 tapi ini di mana ini? Dinas Kesehatan ya, pengendali di Dinas Kesehatan ini teman-teman ya. Ini minimal D3. Terus kalau cek nah di sini ya. Nah, banyak ya. Jadi ini untuk tenaga teknisnya nanti bisa disesuaikan. Nah, ini. Terus untuk yang berikutnya ini ada di Kota Balikpapan teman-teman ya. Nah, ini di Kota Balikpapan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, di Kota Balikpapan. Nah, di sini ini ada untuk yang guru, terus di sini ada tenaga kesehatan. Terus yang berikutnya di sini kita juga cek ada di tenaga teknis. Ya, di tenaga teknis. Nah, kalau kita lihat di tenaga teknis untuk yang di Kota Balikpapan teman-teman, di sini juga ada untuk yang Satpol PP ya. Nah, ini sama ya, operator layanan pendidikan. Nah, di sini yang diminta adalah SLTA sederajat. Ini ya, SLTA sederajat. Jadi minimal kebanyakan SLTA teman-teman ya. Nah, ini ada SLTA sederajat ya. Nah, ini berikutnya. Terus ini. Kalau kita lihat ini di mana tadi di Kota Balikpapan ya. Nah, kita lihat yang di sekolah itu ada Pandaksi. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat nanti mungkin di apa namanya di informasi lainnya atau di daerah lainnya ya, mungkin nanti juga ada yang ijazahnya ya. Nah, itu nanti kita lihat di minimal berapa. Nah, ini ya. Nah, ini minimal juga SLTA teman-teman. Ya, ini di Balikpapan ya, minimal SLTA. Nanti ada di SD Negeri 12 Balikpapan Kota. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini di SD ya. Di SD juga ternyata yang diminta adalah minimal SLTA teman-teman ya, untuk rekan-rekan di pengadministrasi perkantoran. Terus yang SMP ada enggak ini ya? Kita coba. Nah, ini mungkin semoga saja ini SLTA ya. Jadi kebanyakan SLTA. Nah, mungkin nanti semoga saja di apa namanya di daerah lain teman-teman ya, itu nanti juga mengakomodir ya. Nah, tentunya sekarang saya rasa ya mungkin yang yang ijazahnya minimal mungkin ya SLTA teman-teman ya. Nah, kita lihat ini semua juga kebanyakan SLTA teman-teman ya. Jadi ijazah standarnya minimalnya SLTA ya, kalau kita lihat di berbagai formasinya. Ini ya, SLTA. Nah, ini juga kebanyakan di SD juga teman-teman ya. Ini di SD juga banyak ini. Nah, ya, pengadministrasi perkantoran. Ini juga kebanyakan SLTA ya, untuk pengadministrasi perkantoran. Kalau kita lihat di sini memang yang paling ini pengelola umum operasional ini kayaknya masih jarang teman-teman ya. Tapi mungkin ada ya di daerah-daerah. Tapi mungkin di sini kalau kita lihat pengelola umum operasional ini jarang ya formasinya ya. Ini kita lihat dulu formasinya ya, langsung aja kita cek di formasinya. Jadi nanti teman-teman caranya ya lihat di masing-masing di sekolahnya. Ini D3 sama ya. Nah, ini kebanyakan D3 SLTA. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ternyata ada ya. Nah, ini ya. Pengelola umum operasional ya. Di sini ternyata ada. Nah, ini SD. Ya, jadi minimal SD, teman-teman. Nah, jadi ini kabar baik ya, tapi ini tidak, kalau kita lihat tidak di sekolah ya, tapi di bagian umum dan perlengkapan ya. Nah, ini di sekretariat daerah. Ini minimal ya. Jadi minimal SD. Jadi ada minimal SD ini. Ya, pengelola umum operasional ya, pengelola umum operasional ini minimal SD atau SLTP sederajat. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini SMP juga ada teman-teman ya. Nah, di sini persamaan SLTP. Ini untuk pengelola umum operasional. Jadi kabar baik ya bagi teman-teman ini yang di daerah ini ya. Tapi kalau di SD kayaknya kalau belum ada ya. Jadi ijazahnya adanya SD.
Tapi ini untuk formasinya di sini ya, di pemerintah di kelurahan Sungai Nangka dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di masing-masing formasinya. Itu ya. Terus Pak, mungkin ada yang tanya Pak, untuk mengecek formasinya ini di mana ya? Nah, untuk mengecek formasinya nanti seperti biasa ya, teman-teman bisa kunjungi saja di sini ya, di mastiokdr.com ya. Nah, kalian bisa masuk di mastiokdr.com. Nanti kalian masuk di ASN, formasi ASN 2024 ya. Nah, di sini informasi-informasi ya mengenai P3K Kota Balikpapan, terus untuk yang di Halmahera Barat dan semuanya ya, formasi-formasi yang sudah disampaikan oleh provinsi, nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di formasi ASN 2024. Itu teman-teman ya, mungkin sedikit kabar baik ya bagi teman-teman untuk yang ini. Nanti untuk Tendik ya, untuk TU di sini nanti kita cek dari masing-masing daerah ya, kita cek di masing-masing daerah ya. Semoga saja nanti ada rincian formasi untuk P3K di sekolah-sekolah itu untuk rekan-rekan Tendik, TU, operator ya, dan juga untuk tadi ya, yang ijazah mulai dari SD, SMP, SMA ya. Nanti semoga di sekolah-sekolah itu ada formasinya di masing-masing daerah. Itu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan informasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.